Oke, kita udah mulai record. Oke, untuk bentuk dari saluran terbuka itu bermacam-macam, gitu ya. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya lingkaran, ada yang segitiga. Sebelum kita masuk ke macam-macam bentuk saluran terbuka, kita akan mempelajari dulu ya unsur-unsur di dalam unsur-unsur geometrik di dalam saluran terbuka. Nanti kita akan mengenal yang namanya kedalaman aliran atau H. Jadi kalau digambar, nah H itu yang kayak gini. Ini namanya kedalaman aliran. Kedalaman aliran atau H, ya. Apa itu kedalaman aliran? Adalah jarak vertikal titik terendah pada suatu penambang saluran sampai permukaan bebas. Jadi batasnya itu adalah sampai permukaan bebas yang ada airnya, ingat ya. Berarti batasnya itu yang ada airnya. Jadi kalau misalkan ternyata di atas air ini masih ada air ini tidak penuh airnya, jadi namanya H itu batasnya adalah ada air ini. Jadi bukan sampai di atas permukaannya ini yang dekat dengan tanah, tidak ya. Dekat dengan samping-sampingnya bukan, tetapi batasnya adalah ini permukaan bebas ditandai dengan air. Ini namanya H. Ya, ini H. Hati-hati ya, berarti batasnya air. Kemudian lebar puncak atau B besar adalah lebar penambang saluran pada permukaan bebas. Ini B besar. Oke. Kemudian ada luas punten. Ada lebar bawah ya. Sini belum dituliskan lebar bawah berarti ini lebar dasar saluran B kecil ya. Kemudian ada luas basah. Luasan itu berarti ya ini. Yang di bold gelap ini namanya luas tuh ya. Perluasan berarti kan dia ada bentuk, oh ini berarti luasannya bentuk persegi. Berarti apa? Yang terendam oleh air semuanya, ini luasan. Berarti kalau di sini luas itu, karena ini persegi ya B kali H, kayak gitu ya. Keliling basah, ya dinamakan keliling basah itu berarti pernah belajar tentang keliling ya. Berarti kalau di gambar ini saya akan terangkan apa itu keliling. Keliling itu berarti yang gini. Keliling itu kan artinya satuannya satuan panjang ya, berbeda dengan luas. Kalau luas itu satuannya satuan panjang pangkat 2 atau persegi. Ya kan? Tapi kalau keliling, keliling lapangan berarti kita mengelilingi dari penampang saluran ini. Dan ingat namanya penambang itu berarti ya cuma bagian sini samping satu saya ganti warna satu berarti H ya kan, kemudian B kecil ya kan, kemudian H kecil lagi. Jadi keliling itu adalah sini mengelilingi. Cukup segini aja. Yang atas ini nggak usah. Atas tuh maksudnya gini. Ini nggak masuk ya emang. Ini nggak masuk. Enggak, ini nggak boleh masuk. Kenapa? Karena ini kan bukan permukaan. Ini kan air atasnya ya. Nah, namanya keliling berarti adalah H ditambah B ditambah H. Itu keliling. Ya, artinya keliling basah yang terbasahi oleh air. Tuh. Kemudian jari-jari hidraulik. Jari-jari hidrolik di sini tidak terlihat ya, cuma nanti rumusnya R itu adalah A dibagi dengan P. Sebentar.
Keliling basah, tadi udah ya, ciri-ciri hidrolik adalah rasio luas basah dibagi dengan keliling. A dibagi dengan B. Kedalaman hidrolik adalah D, adalah rasio. Kalau D berarti A dibagi dengan B besar. Ya, itu tadi adalah unsur-unsur geometrik pada saluran terbuka. Sekarang kita akan melihat macam-macam bentuk saluran terbuka ya. Permukaan pada saluran terbuka. Yang pertama adalah ini penampangnya berbentuk segi empat. Ya banyak ya, sering ada lihat ya kalau bentuk segi empat misalkan di selokan gitu ya. Meskipun memang lebih banyak juga adalah yang bentuknya nanti trapesium gitu ya. Segi empat berarti lebar dasarnya ini. Maka luasnya adalah B kali H, keliling basahnya B plus 2H. Jadi sudah saya jelaskan. Maka R adalah A per P, kedalaman hidrolik adalah A per B besar. Satuannya adalah meter. Jadi kalau misalkan nanti di soal diketahui senti atau apapun, ya silahkan disesuaikan ya. Intinya satuannya harus sama kalau kita mau memformulasikan. Selanjutnya, bentuk trapesium. Penampang trapesium ini penampang yang paling banyak digunakan ya, karena memang dia lebih optimal secara fungsi dan kalau kita lihat secara kekuatan. Jadi, kalau penampang bentuk persegi itu kekurangannya adalah di kekuatannya, karena dia kan lurus dindingnya kan, jadi kekuatan terhadap longsornya itu kurang dibandingkan bentuk trapesium. Nah, penampang trapesium ini lebar dasarnya berarti B kecil, lebar puncaknya karena dia bentuk trapesium artinya apa? Lebar puncak tidaklah sama dengan lebar dasar. Rumusnya adalah B sama dengan B besar sama dengan B plus 2MH. Dapat dari mana ya? Ini mah pakai trigonometri ya. Tapi saya tidak akan menerangkan di sini. Anda cukup pakai rumusnya saja. Kedalaman air adalah H. Luas penampang basah. Karena ini bentuknya trapesium, beda dengan tadi yang persegi. Kalau persegi kan gampang ya, luasnya itu berarti tinggal alas kali tinggi, ya kan? Tapi kalau bentuknya trapesium, maka rumusnya adalah A ditambah B atas tambah bawah bagi 2 kali tinggi. Kan? Cuma karena di sini kita nggak tahu B-nya itu berapa dan bisa nggak diketahui, maka kita memainkan fungsi dari M dan H. Apa itu M? M itu di sini nih. M itu kita sebut sebagai kemiringan dinding saluran. Ya, kemiringan dinding saluran. Berarti ini tuh satu ya, maaf ini satu, saya ganti dulu. Ini gimana ya, ada satu tuh ya. Ini satu bisa. Nah, satu. Ini satu, ini M. Berarti gini cara menggambarkannya ya, Anda biar gak bingung nanti. Oh ya, Nah, terkait tentang saluran terbuka, perencanaan saluran itu sebenarnya nanti ada lebih detail lagi di mata kuliah irigasi. Nanti sama saya juga. Coba di sini lebih pengenalan aja ya. Cara perencanaannya. Berarti M itu fungsinya apa? Ke dinding saluran ya. Kalau M itu macam-macam. Ada misalkan satu, M-nya setengah ada. Ada M-nya satu. Berarti nanti tergantung dengan di soal. Misalkan di soal ini ya, contoh gitu ya. Diketahui M-nya itu satu. Itu maksudnya gimana? Artinya apa? Perbandingan antara sisi tegak yang vertikal sama horizontal itu berarti 1:1. Jadi kalau misalkan diketahui nih kedalaman salurannya itu adalah 1 meter. Ya. Misal diketahui kedalaman saluran adalah 1 meter. Ini kedalaman ini 1 meter. Diketahui kedalamannya segini ya. OM-nya berapa? Berarti
Gimana dong? Kan ini bentuknya miring. Ya kan? Kalau diketahui M-nya 1, misalkan kita tulis M-nya 1, maka karena artinya 1:1, jadi kalau tingginya tadi kedalamannya ada 1 meter, maka bagian horizontalnya pun sama 1 meter. Maka kita seperti ini. Berarti kalau misalkan ini 1 meter, maka yang sisi horizontalnya 1 meter. Nah, dari dua garis vertikal dan horizontal nanti, maka kita akan bisa menggambarkan dinding yang miring ini. Ya. Nah, udah saya mau ganti warna. Nah, dari sini nanti kita bisa bikin yang miring ini, miring yang mana ini. Kalau B tinggal gambar aja, gitu maksudnya. Ya. Jadi ada di soal dengan diketahui ininya, miringnya berapa, tapi disesuaikan dengan dinding ini, kemiringan dinding salurannya berapa. Contoh lagi misalkan diketahui M-nya ini setengah. M-nya setengah. Ini tadi adalah untuk kasus M1. M-nya sama dengan, maaf. Ini tuh karena, oke. M-nya 1. Misalkan saya M-nya setengah. Berarti hanya misalkan diketahui sama seperti ini. Hanya 1, misalkan 1 meter. Karena M-nya setengah, berarti horizontalnya berapa? Coba dijawab. Siapa? Amelia. Berarti horizontalnya berapa kalau M-nya setengah? Amelia ada? Halo? Amelia? Gak ada. Steffi, Laude ada? Halo Steffi. Ini saya nggak kedengaran atau gimana ini Kak pada jawab? Steffi ada? Steffi. Ini kalau nggak jawab nanti absennya. Tapi putus-putus. Ini siapa? Itu Asti, Ibu. Tapi tadi suara Ibu putus-putus. Kenapa? Yang lain juga sama kedengaran putus-putus suara saya. Iya, Bu. Iya, Iya, tadi, Bu. Iya. Bu. Tadi ya, Bu. Kalau sekarang? Sekarang masih putus-putus? Aman, Bu. Aman. Aman. Ya, Amelia ada? Halo? Amelia ada? Gak ada. Steffi ada? Amelia ada, Bu. Ya, Amelia saya tanyakan. Berarti kalau misalkan di sini hanya adalah 1 meter, M-nya setengah, berarti horizontalnya berapa? Hanya 1 meter. Saya mau gambarkan horizontalnya, di mana M-nya diketahui setengah. Berarti horizontalnya berapa? Halo? Berapa horizontalnya? Gimana Amelia? Kedengaran suara saya? Amelia? Mana lihat videonya Amelia, coba dibuka. Dibuka aja videonya. Ya, berapa nilainya Amelia? Silakan dijawab. Kalau horizontal diketahui hanya 1 meter, kemudian vertikalnya 1 meter, M-nya setengah, berarti hanya berapa? Horizontalnya berapa, Bu? Saya ditanyakan horizontalnya. Vertikalnya 1 meter. Vertikalnya 1 meter, ini vertikal 1 meter.
Horizontalnya berarti berapa kalau M-nya setengah? Tiga, Bu. Kok 3? Dari mana 3 teh? Ada yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Sebelum Ivan coba jawab, Bu. siapa? Ivan coba jawab, Bu. Ivan. Berapa Ivan horizontalnya? Karena vertikalnya 1, M-nya 1, yang dimana hanya M-nya setengah dari setengah. M, jadi 0,5, Bu. 0,5. Iya. Jadi 0,5 tinggal dikalikan M saja ya. Berarti kalau misalkan diketahui M-nya 2, berarti berapa Tia? Horizontalnya. Tia ada? Halo Tia ada? Ada, Bu. Berapa? Kalau M-nya 2 berarti horizontalnya berapa? Kalau M-nya 2 harus Horizontalnya 1. tuh. Kan M-nya 2. Oh. Ada yang mau jawab? Kalau M-nya 2 berarti horizontalnya berapa? Saya, Bu. Siapa ini? Tony, Bu. Berapa M-nya? Horizontalnya? 0,5, Bu. Horizontalnya M-nya 2. Oh, M-nya 2. 1, Bu. 2, Bu. Kan vertikalnya 1. 2, Bu. 2. 2 dong. Tinggal dikalikan. Iya, 2. Gitu ya. Berarti kalau misalkan ini 1 meter, M-nya setengah. Berarti horizontalnya berapa? Setengah. Setengahnya berarti kira-kira segini ya. Karena sinarnya. Nah, berarti nanti tinggal gambarkan miringnya. Jadi nanti kemiringan jadi gini. Beda kan? Nah, kemiringan irigasinya. Satu lagi, saya kasih lagi contoh. Bentar, ini berarti ini adalah 1 kali setengah. Setengah meter. Ya. Oke. Contoh lagi, misalkan diketahui kedalaman airnya 1,5 meter. Saya tulis dulu ya. Kedalaman airnya 1,5 meter. Kemudian M-nya 1,5. M-nya 1,5. Berarti horizontalnya berapa? Coba saya tanyakan. AI. Berapa AI horizontalnya? Bentar. AI berapa? Ada AI enggak? Ada, Bu. Ya. Apa, Bu? Tadi saya tanyakan. Kalau M-nya 1,5, horizontalnya berarti berapa? 1,5. 1,5. Dari mana 1,5? Kan dikali, Bu. Kali berapa? Kali berapa? Kali siapa? Ada yang mau koreksi?
Siapa mau jawab? Amel, sok. Amel berapa horizontalnya ini? 0,75. Berapa? 0,75. Salah. Belum paham. Tiga, Bu. Oh, bisa tiga dulu. 2,25. Siapa yang jawab tadi? 2,25, Bu. Itu siapa tadi? Siapa? Yang jawab siapa tadi barusan? 2,25? 2,25. Iya, Bu. Pasti, Bu. dapat dari mana? 2,25. Dikali, Bu. 1,5. 1,5 kali 1,5. Ah. Ini saya screen kelihatan kan lagi nulis ini? Di layar Anda kelihatan? Ya. Kelihatan. 1,5 kali 1,5 dong. Kan tinggal dikalikan aja. Berarti 2,25. Nah, itu lebih panjang ya horizontalnya. Kira-kira segini. Nah, seperti itu. Berarti ini garis batu aja supaya kita dapat kemiringannya ya. Jadi kalau Anda suruh gambarkan, harus skalatis, ya seperti ini proses gambarnya. AutoCAD udah diajari belum? Belum ya? Udah belajar AutoCAD Anda? Sudah, Bu. Oh, udah. Udah. Gambar seperti ini ya. Nanti diirigasi aja ya. Nanti gambarnya pakai AutoCAD. Jadi seperti itu ya, dapat kemiringan ya. Nanti pas ujian juga seperti itu ya. Jadi kalau sudah akan menggambarkan, jadi prosesnya dari sini. Ya. Oke, saya lanjutkan tadi keliling basah. Rumusnya ini silakan tinggal dimasukkan aja rumusnya. Kemudian ini keliling basah berarti dari luas dibagi, oh maaf bukan keliling basah itu berarti ini ya, miring, B, miring. Kalau prosesnya panjang ya, cuma di sini sudah diketahui aja ya. Keliling basah rumusnya B plus, ini 2H ya, 2H kali akar 1 plus M kuadrat. Berarti dijumlahkan dulu baru diakarkan ya, hati-hati. 2H. Kalau luas penampang berarti B kali H plus MH kuadrat. R berarti A dibagi dengan B, silakan tinggal dimasukkan aja nilai A dan nilai B-nya. Itu ya. Kemudian kalau bentuknya segitiga, lebar puncaknya B besar, kemudian kedalaman airnya berarti H tetap ya, karena bentuknya segitiga itu. Ini kebalik ya, M-nya itu bukannya ini. Saya hapus dulu. Seperti itu, sama seperti tadi. Tadi tinggal masukkan saja rumus-rumusnya. Oke. Kalau lingkaran bentuknya seperti ini. Anda cari di Google juga banyak ya. Usul aja geometri saluran terbuka. Tinggal masukkan rumus-rumusnya ke dalam airnya. H. Tony Nurjaman. Dari mana Tony? Baru masuk. Kemudian luas penampang basahnya seperti ini. Rumusnya A. Sini ada sudut radiannya ya. Di mute aja ya. Pasti di mute. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soal ya.
Diketahui suatu saluran terbuka, bentuknya berarti apa ini? Persegi. Ya. Bentuknya persegi dengan lebar dasarnya adalah bawah 4 meter, kedalamannya 3. Berarti A-nya adalah B kali Y. Gampang ya, 12 meter persegi ya. P-nya berarti B plus 2Y. Dari mana dapat rumus ini? Ya sebenarnya kalau di logika juga memang seperti ini ya, karena bentuknya persegi. Cuma Anda sudah dikasih rumus, tinggal masukkan saja. Luas, ya. Keliling, tinggal masukkan rumusnya ini. Kemudian R sama dengan A dibagi dengan P. A dibagi dengan P. Rumusnya memang seperti itu ya. Jadi A-nya 12, P-nya adalah 10. Berarti 12 dibagi 10, 1,2 meter. Ini satuannya meter persegi ya. Nah, perlu dimasukkan. Oke, selanjutnya latihan soal untuk Anda. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Filenya sudah ada di file nomor 1 saja, nomor 2 nggak usah, nggak apa-apa. Nomor 1 aja ya, silakan. Waktunya 10 menit. Nanti langsung kita Google Meet karena memang kita tinggal sebentar supaya Anda latihan juga menggunakan rumus-rumusnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup Google Meet Zoom-nya sambil saya nanti posting di YouTube ininya ya, rekamannya. Silakan kerjakan nomor 1 aja ya. Hitunglah R. Cara matematis saja, nggak usah pakai tab ya. Rumusnya pakai yang mana? Silakan pakai rumus. Ini bentuknya apa? Trapesium ya. Nah, ini. Di sini ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. 10 menit ya waktunya. Silakan mengerjakan nomor 1. Saya tutup untuk Zoom sekarang. Silakan dikerjakan dan langsung kirim jawabannya ke grup tugas. Nanti 10 menit lagi kita ke Zoom lagi ya untuk membahasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu jawabannya di grup tugas ya. Saya tutup.